Shalom Aleichem. Yohanan pasal 4. Dan Yesua mempelajari bahwa orang-orang Perusim telah mendengar bahwa ia membuat banyak talmidim dan telah membaptis lebih banyak dari Yohanan. Meskipun Yesua tidak membaptis, melainkan talmidimnya. Dan ia meninggalkan Yehuda dan pergi lagi ke Galil, dan ia harus melalui tengah-tengah Samaria. Dan ia datang ke satu kota di Samaria yang disebut Syachar, dekat tanah yang diberikan Yakov kepada Yosef putranya. Dan di sana ada satu sumur yang berair milik Yakov. Dan Yesua datang dan duduk dekat sumur itu, bahwa ia harus istirahat karena letih dari perjalanan. Dan talmidimnya sudah masuk ke kota untuk membeli makanan bagi mereka. Dan ketika Yesua duduk, itu kira-kira jam 6, dan seorang perempuan dari Samaria datang menimba air, dan Yesua berkata kepadanya, "Berilah aku air untuk aku minum." Perempuan Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau seorang Yudea, tetapi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Karena orang Yudea tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Jika engkau tahu kasih karunia Eloah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' engkau akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu berkata kepadanya, "Adonku, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakov, yang memberi kami sumur ini, dan yang telah memberi dia dan putra-putranya dan ternaknya minum?" Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini akan haus lagi. Tetapi setiap orang yang minum dari air yang aku berikan padanya, tidak akan haus lagi selamanya, melainkan air yang aku berikan padanya itu akan menjadi mata air yang akan memancar terus-menerus sampai kepada kehidupan kekal." Perempuan itu berkata kepadanya, "Adonku, beri kepadaku air itu, sehingga aku tidak haus lagi, atau aku tidak perlu lagi datang menimba air." Yesua berkata kepadanya, "Pergilah, panggil suamimu, dan datanglah kemari." Ia berkata kepadanya, "Aku tidak mempunyai suami." Yesua berkata kepadanya, "Engkau telah berkata benar, karena engkau tidak mempunyai suami. Karena engkau mempunyai 5 orang suami, dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan itu berkata kepadanya, "Adonku, nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Bapa leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi engkau mengatakan di Yerusalem adalah satu-satu tempat di mana orang harus menyembah."
Kata Yesua kepadanya, "Perempuan, percayalah kepadaku, akan tiba saatnya engkau menyembah Bapa tidak di gunung ini dan tidak juga di Yerusalem. Engkau menyembah apa yang engkau tidak kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Tetapi tiba saatnya, dan sekarang inilah penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam ruah dan dalam kebenaran, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang seperti ini. Karena Eloah adalah ruah, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah dalam ruah dan dalam kebenaran." Perempuan itu berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa Hamasia akan datang, dan ketika Ia datang, Ia akan mengajar kami segala sesuatu." Yesua berkata kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara denganmu." Dan sementara ia sedang berbicara, talmidim-Nya datang dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi seorang pun tidak ada yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Mengapa engkau bercakap-cakap dengan dia?" Dan perempuan itu meninggalkan tempat airnya di situ dan pergi ke kota dan menceritakan kepada semua orang, "Mari, lihat orang yang menceritakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku lakukan. Bukankah dia itu Hamasia?" Dan setiap orang pergi keluar dari kota, dan mereka datang kepadanya. Dan di tengah-tengah semuanya ini, talmidim-Nya mengajak dia dan berkata kepadanya, "Tuan, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku mempunyai makanan untuk dimakan yang kamu tidak tahu." Talmidim itu berkata satu dengan yang lainnya, "Apakah seseorang telah membawa sesuatu untuk dimakan?" Yesua berkata kepada mereka, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah 4 bulan tibalah musim menuai? Lihatlah, aku berkata kepadamu, bukalah matamu dan lihatlah ladang-ladang yang sudah memutih dan matang untuk dituai. Dan ia yang menuai menerima imbalannya dan mengumpulkan buah untuk hidup kekal, sehingga penabur dan penuai akan bersukacita bersama-sama. Karena inilah sabda kebenaran, seorang menabur dan yang lain menuai. Aku telah mengutus kamu untuk menuai yang tidak kamu usahakan, karena orang lain yang berusaha dan kamu memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu percaya dalam Dia, karena perkataan perempuan itu yang telah bersaksi, "Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku lakukan." Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesua
mereka memohon kepadanya untuk tinggal bersama mereka, dan ia tinggal dengan mereka selama 2 hari. Dan banyak orang yang percaya dalam dia karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Bukan karena perkataanmu kami percaya dalam dia, melainkan karena kami telah mendengar dan tahu bahwa inilah Mesias yang sebenarnya, penyelamat dunia." Dan 2 hari kemudian Yesua berangkat dari sana dan pergi ke Galil, karena Yesua telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kotanya sendiri. Dan ketika ia telah sampai ke Galil, orang-orang Galil menerima dia karena mereka telah melihat semua tanda-tanda yang ia telah lakukan di Yerusalem selama perayaan, karena mereka juga telah pergi ke perayaan itu. Dan Yesua datang lagi ke Katne di Galil, di mana ia telah menjadikan air jadi anggur. Dan di Kafarnaum ada seorang pelayan raja yang putranya sedang sakit. Orang ini mendengar bahwa Yesua telah datang dari Yehuda di Galil, dan ia pergi kepadanya dan memohon untuk datang dan menyembuhkan putranya karena dia sudah hampir mati. Yesua berkata kepadanya, "Jika engkau tidak melihat tanda dan mujizat, engkau tidak percaya." Pelayan raja itu berkata kepadanya, "Adonku, datanglah sebelum anak laki-laki itu mati." Yesua berkata kepadanya, "Pergilah, putramu hidup." Dan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesua kepadanya, lalu pergi. Dan sementara ia sedang berjalan, para pelayannya menemuinya dan menceritakan dan berkata kepadanya, "Putramu hidup." Dan ia bertanya jam berapa dia sembuh. Mereka menjawab dia, "Kemarin pada jam 9 atau jam 3 siang demamnya hilang." Dan ayahnya tahu itulah waktu di mana Yesua telah berkata kepadanya, "Putramu hidup," dan ia percaya, dan seluruh isi rumahnya. Dan itulah tanda kedua yang Yesua lakukan setelah ia datang dari Yehuda ke Galil. Amin. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, besem Yesua HaMashiach Ruach HaKodesh. Amin.